Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ekonomi internasional yang berjudul Perpindahan Faktor Produksi Antar Negara. Oke, langsung saja ya. Saya akan menjelaskan mengenai perdagangan internasional. Nah, apa sih itu perdagangan internasional? Jadi, perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Produksi. Nah, produksi ini merupakan kegiatan yang mentransformasikan masukan input menjadi keluaran atau output yang mencangkup semua aktivitas atau kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa, serta kegiatan lain yang mendukung untuk menghasilkan produk tersebut. Faktor-faktor produksi yang digunakan dapat ditunjuk secara jelas dan produk yang dihasilkan juga diidentifikasikan dengan mudah baik kualitas maupun kuantitasnya. Adapun tujuan produksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan manusia. Manusia memiliki beragam kebutuhan terhadap barang dan jasa yang harus dipenuhi dengan kegiatan produksi, apalagi jumlah manusia terus bertambah. Yang kedua, mencari keuntungan atau laba. Dengan memproduksi barang atau jasa, produsen berharap bisa menjualnya dan memperoleh laba sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Dengan memproduksi barang dan jasa, produsen akan memperoleh pendapatan dan laba dari penjualan produknya yang dapat digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan termasuk kehidupan para karyawan. Yang keempat, meningkatkan mutu dan jumlah produksi. Produsen selalu berusaha memuaskan keinginan konsumen. Dengan berproduksi, produsen dapat kesempatan melakukan uji coba untuk meningkatkan mutu sekaligus jumlah produksinya agar lebih baik dari produksi sebelumnya. Yang kelima, mengganti barang-barang yang rusak karena dipakai atau karena bencana alam. Semua itu diganti dengan cara memproduksi barang yang baru. Yang keenam, memenuhi pasar dalam negeri dan luar negeri. Ketujuh, meningkatkan kemakmuran. Dan yang kedelapan, memperluas lapangan usaha. Efek terhadap produksi. Perdagangan luar negeri mempunyai pengaruh yang kompleks terhadap sektor produksi di dalam negeri. Secara umum, kita bisa menyebutkan 4 macam pengaruh efek terhadap produksi. Yang pertama, spesialisasi. Nah, perdagangan internasional mendorong masing-masing negara ke arah spesialisasi dalam produksi barang di mana negara tersebut memiliki keunggulan komparatif yang penuh. Sedangkan dalam kasus increasing cost terjadi spesialisasi yang tidak penuh. Yang perlu diingat adalah bahwa spesialisasi itu sendiri tidak membawa manfaat kepada masyarakat kecuali apabila disertai kemungkinan hasil produksinya dengan barang-barang yang lain yang dibutuhkan. Yang kedua, investasi surplus. Investasi surplus ialah adanya perdagangan yang meningkatnya pendapatan real masyarakat. Dengan perdagangan yang real yang lebih tinggi berarti negara tersebut mampu untuk menyisihkan dana sumber-sumber ekonomi yang lebih besar bagi investasi. Yang ketiga, pay for surplus. Konsep ini adalah buah pikir dari Adam Smith, di mana perdagangan luar negeri membuka daerah pasar baru yang lebih luas bagi hasil-hasil dalam negeri. Inti dari konsep pay for surplus adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terangsang oleh terbukanya daerah pasar baru. Selanjutnya, faktor produksi. A. Tenaga kerja. Menurut Chenery and Shirkwin, pembangunan ekonomi biasanya tidak hanya ditandai dengan terjadinya perubahan atau pergeseran pada struktur permintaan dan penawaran barang dan jasa yang diproduksi,
Namun, juga ditandai oleh terjadinya perubahan struktur penduduk dan ketenagakerjaan. Tingkat pertumbuhan penduduk dan jumlah penduduk yang menjadi tanggungan penduduk usia kerja sangat tinggi di Indonesia. Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkatan partisipasi angkatan kerja adalah rasio antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja, atau secara lebih formal, TPAK atau tingkatan partisipasi angkatan kerja. Dalam wacana ketenagakerjaan, umumnya tenaga kerja kita dapat dikelompokkan dalam beberapa lapangan kerja, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan. Berdasarkan lapangan pekerjaan, tenaga kerja dikelompokkan atas tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perburuan, perikanan, terus pertambangan dan penggalian, industri manufaktur, listrik, gas dan air minum, bangunan, perdagangan besar, eceran dan rumah makan. Selanjutnya, angkutan, pergudangan dan komunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, dan jasa kemasyarakatan. Berdasarkan jenis pekerjaan, tenaga kerja dibagi atas tenaga kerja profesional, teknisi, dan sejenisnya. Terus, tenaga kepemimpinan dan ketatanlaksanaan. Selanjutnya, tenaga tata usaha dan tenaga sejenisnya. Tenaga usaha penjualan, tenaga usaha jasa, dan tenaga usaha lainnya. Sedangkan berdasarkan status pekerjaan, tenaga kerja dibagi menjadi atas. Yang pertama, bekerja sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang kedua, bekerja dengan dibantu anggota rumah tangga atau buruh tidak tetap. Yang ketiga, berusaha dengan buruh tetap. Dan yang keempat, buruh atau karyawan. Selanjutnya, modal. Pada umumnya, yang dimaksud dengan modal adalah barang-barang atau peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan proses produksi. Modal dapat digolongkan berdasarkan sumbernya, bentuknya, berdasarkan kepemilikan, serta berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sumbernya, modal dapat dibagi menjadi dua, yaitu modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari dalam perusahaan sendiri. Sementara itu, modal asing adalah modal yang bersumber dari luar perusahaan. Berdasarkan bentuknya, modal dibagi menjadi modal konkret dan modal abstrak. Modal konkret adalah modal yang dapat dilihat secara nyata dalam proses produksi. Sedangkan yang dimaksud dengan modal abstrak adalah modal yang tidak memiliki bentuk nyata tetapi mempunyai nilai bagi perusahaan. Selanjutnya, berdasarkan pemiliknya, modal dibagi menjadi dua, yaitu modal individu dan modal masyarakat. Modal individu adalah modal yang sumbernya dari perseorangan dan hasilnya menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan modal masyarakat adalah modal yang dimiliki oleh pemerintah dan digunakan untuk kepentingan umum dalam proses produksi. Dan yang terakhir, modal dibagi berdasarkan sifatnya, yaitu modal tetap dan modal lancar. Modal tetap adalah jenis modal yang dapat digunakan secara berulang-ulang. Sementara itu, yang dimaksud dengan modal lancar adalah modal yang habis digunakan dalam satu kali proses produksi. Secara umum, arus modal internasional ini dapat bersifat sebagai berikut. Yang pertama, portfolio investment, yaitu arus modal internasional dalam bentuk investasi aset-aset finansial seperti saham, obligasi, dan commercial papers lainnya. Arus portfolio investment inilah yang saat ini paling banyak dan cepat mengalir ke seluruh penjuru dunia melalui pasar uang dan pasar modal di pusat-pusat keuangan internasional seperti New York, London, Paris, Frankfurt, Tokyo, Hong Kong, dan Singapura. Yang kedua, direct investment, yaitu investasi real dalam bentuk pendirian perusahaan, pembangunan pabrik, pembelian barang modal, tanah, bahan baku, dan persediaan di mana investor terlibat langsung dalam manajemen perusahaan dan mengontrol penanaman modal tersebut. Selanjutnya, teknologi. Kemajuan teknologi bisa dianalogikan dalam analisis faktor-faktor produksi
yang tersedia, di mana kita bisa menempatkan teknologi sebagai salah satu faktor produksi juga. Namun, kita akan membahas faktor teknologi dalam bagian tersendiri, yaitu sebagai yang pertama, teknologi adalah faktor produksi yang bersifat unik, dikarenakan biasanya mempengaruhi hampir seluruh faktor produksi yang lain, baik terhadap kuantitas maupun kualitasnya. Yang kedua, kemajuan teknologi juga dalam kenyataannya merupakan faktor yang sangat penting yang menentukan pola perdagangan internasional maupun perkembangan ekonomi negara-negara di dunia. Dan dari sudut pandang di atas, bisa dibedakan 3 macam kemajuan teknologi, yaitu yang pertama, kemajuan teknologi yang menghemat kapital. Yang kedua, kemajuan teknologi yang menghemat tenaga kerja, di mana setiap output memerlukan lebih sedikit tenaga kerja. Yang ketiga, kemajuan teknologi juga dapat menghemat bahan mentah. Setiap unit output memerlukan lebih sedikit bahan mentah. Ini sangat menjelaskan bahwa kemajuan teknologi sangat diperlukan dalam bisnis perdagangan dunia internasional. Selanjutnya, daya saing sumber daya Indonesia di tingkat internasional. Bersamaan era otonomi daerah yang sedang digairahkan, pemerintah kini memiliki visi yang menginginkan agar Indonesia menjadi negara industri baru yang sejajar dengan bangsa-bangsa di kawasan Asia Pasifik. Sementara, misi yang diemban sektor industri dan perdagangan adalah sebagai penggerak utama dan pendobrak hambatan perdagangan di luar negeri dengan mematuhi aturan main tata perdagangan dunia di bawah koordinasi WTO atau World Trade Organization, serta mengamankan kebijakan industri dan perdagangan nasional melalui penataan ulang strategi pemasaran internasional dan diplomasi perdagangan yang unggul. Nah, secara umum, sejak tahun 2000, kinerja ekspor dan impor Indonesia selalu meningkat. Namun, laju pertumbuhan ekspor non-migas berjalan cukup lambat. Baiklah teman-teman, itu tadi materi singkat dari saya mengenai perpindahan faktor produksi antar negara. Di sini saya menarik kesimpulan bahwa perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Ekonomi dunia akan memperoleh keuntungan dengan adanya transfer faktor produksi tenaga kerja dan modal. Satu negara yang tidak memiliki faktor produksi tenaga kerja dalam jumlah banyak dapat mendatangkan tenaga kerja dari negara lain atau mengimpor barang yang padat tenaga kerja. Kedua cara ini akan dapat mendatangkan keuntungan. Baiklah teman-teman, itu tadi materi dari saya mengenai perpindahan faktor produksi antar negara. Semoga bermanfaat. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.